Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Yuli. Hari ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Simak videonya sampai selesai ya. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan antara unsur harta, utang, dan modal dalam satu posisi keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan di mana aktiva sama dengan pasiva. Jadi dalam prakteknya nanti, sistem akuntansi yang kita pakai itu menggunakan sistem yang berpasangan atau double entry. Maksudnya adalah setiap pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu mempengaruhi dua bagian atau lebih, sehingga akan menghasilkan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini merupakan ciri-ciri dari akuntansi berpasangan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi adalah harta, utang, dan modal. Kita bahas satu-satu guys. Harta atau aset yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Kemudian utang atau kewajiban adalah kewajiban yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga pada waktu yang ditentukan, seperti utang usaha, utang bank, dan utang wesel. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas, yaitu investasi dari pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan, seperti modal dan prive. Prive ini nanti akan mengurangi modal. Mengapa demikian? Karena prive adalah pengambilan pribadi pemilik, sehingga prive akan mengurangi modal. Bentuk persamaan dasar akuntansi, aktiva harus sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari harta, sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal, sehingga bentuk persamaannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Dari rumus itu dapat dijadikan turunannya, utang sama dengan harta dikurangi modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang. Atau lebih sederhananya lagi, misalnya kita terapkan dalam matematika, jika harta itu sama dengan 9 dan utang sama dengan 5, maka modalnya adalah 4. Jika kita ingin mencari besarnya utang, maka 5 sama dengan 9 dikurangi 4. Demikian juga ketika kita akan mencari modal, 4 sama dengan 9 dikurangi 5. Nah, apabila pemilik ingin mendirikan perusahaan yang hanya bersumber pada utang, maka 9 sama dengan 9 ditambah 0. Atau kalau misalnya pemilik mau mendirikan perusahaan tanpa utang sama sekali, maka 9 sama dengan 0 ditambah 9. Jadi intinya ruas di sisi kanan harus sama dengan ruas di sisi kiri. Aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, agar kalian lebih jelas dalam menerapkan aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang ditambah modal, Bu Yuli kasih contohnya ya.
Bu Yuli mendirikan salon bernama Yuli Attila. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Yuli Attila. Tanggal 1, Bu Yuli menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 240 juta rupiah sebagai modal awal. Tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 80 juta rupiah. Tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 104 juta rupiah secara tunai. Tanggal 4, Bu Yuli mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 5, membeli perlengkapan salon seharga 16 juta rupiah secara kredit pada toko Hans Elektrik. Tugasnya kalian adalah membuat persamaan dasar akuntansi. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, langkah selanjutnya kalian membuat kolom-kolom yang terdiri dari tanggal, harta, utang, modal, dan keterangan. Untuk kolom harta dibagi atau dirinci menjadi 4 kolom, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Mengapa harta dibagi menjadi 4 kolom? Karena nanti setiap transaksi untuk harta diperlukan pencatatan-pencatatan sesuai spesifikasi kegiatannya. Baik, kita mulai dari transaksi tanggal 1. Bu Yuli menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 240 juta rupiah sebagai modal awal. Di sini kata kuncinya adalah modal awal, sehingga angka 240 juta akan kita tulis pada kolom modal sebesar 240 juta rupiah. Kemudian pada keterangan kita isi dengan modal awal. Sebagai balancingnya atau keseimbangannya atau double entry-nya, maka di sisi kiri kita menuliskan pada kolom kas 240 juta rupiah. Mengapa ditulis pada kolom kas? Karena di sini uang itu secara logika adalah kas. Sehingga kasnya akan bertambah sebesar 240 juta rupiah. Di sini akan seimbang antara posisi harta dan posisi utang ditambah modal. Sehingga harta sama dengan 240 juta ditambah 0 ditambah 240 juta rupiah. Berarti sudah balance ya, atau sudah imbang ya antara aktiva dan pasiva. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 2. Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 80 juta rupiah. Meminjam uang ini adalah kata kuncinya. Meminjam uang itu sama dengan utang atau mencari pinjaman. Nah, ketika kita melihat transaksi tanggal 2, maka ketika kita meminjam uang ke bank, berarti utang kita akan bertambah sebesar 80 juta rupiah, sehingga akan ditulis di kolom utang sebesar 80 juta rupiah. Nah, ketika kita meminjam uang, berarti kita mendapat duit dari bank, sehingga kas kita atau uang kita akan bertambah, sehingga pada kolom kas akan bertambah sebesar 80 juta rupiah. Ini adalah double entry-nya atau pasangannya. Jadi pasangannya di sini utangnya bertambah dan kasnya juga bertambah, sehingga jumlahnya kas 240 juta ditambah 80 juta sama dengan 320 juta. Dan kemudian utangnya di sini 0 atau strip ditambah dengan 80 juta sama dengan 80 juta. Sedangkan modalnya 240 juta ditambah strip atau ditambah 0 sama dengan 240 juta. Sehingga pada persamaan dasar akuntansinya, harta sama dengan utang ditambah modal menjadi
320 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah ditambah 240 juta rupiah. Lanjut ke transaksi tanggal 3. Membeli peralatan salon seharga 104 juta secara tunai. Nah, di sini kata kuncinya adalah membeli peralatan salon. Ketika kita membeli, maka pasti peralatannya akan bertambah. Terus kalau membelinya secara tunai, maka uang kas kita pasti berkurang. Sehingga analisanya peralatannya bertambah dan kasnya berkurang. Maka dari transaksi ini kita akan menuliskan pada kolom kas tanggal 3 kasnya berkurang sebesar 104 juta rupiah. Ketika kasnya itu berkurang, jangan lupa dikasih tanda kurung. Tanda kurung itu berarti kasnya berkurang. Kemudian untuk balancingnya atau untuk pasangannya, maka pada peralatan itu ditulis 104 juta rupiah. Sehingga jumlahnya untuk kas 320 juta rupiah dikurangi 104 juta rupiah sama dengan 216 juta rupiah. Peralatan strip ditambah 104 juta sama dengan 104 juta. Utang 80 juta ditambah strip sama dengan 80 juta. Dan modal 240 juta ditambah strip sama dengan 240 juta. Sehingga pada persamaan dasar akuntansinya, harta sama dengan utang ditambah modal menjadi 216 juta rupiah ditambah 104 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah ditambah 240 juta rupiah. Seimbang ya ini ya. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 4. Bu Yuli mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 6 juta rupiah. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengambil uang kas. Sehingga nanti analisanya kasnya akan berkurang karena diambil untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan double entry-nya itu adalah modal. Modalnya juga akan berkurang. Sehingga penulisannya pada kolom kas, maka untuk tanggal 4 ditulis 6 juta rupiah. Jangan lupa diberi tanda kurung ya, karena ini untuk menandakan bahwa kasnya berkurang. Demikian juga 6 juta juga dicatat pada kolom modal, juga diberi tanda kurung. Terus kemudian untuk keterangannya ditulis prive. Maksudnya apa? Modalnya berkurang 6 juta rupiah itu karena diambil untuk prive. Sehingga jumlahnya kas adalah 216 juta dikurangi 6 juta sama dengan 210 juta. Peralatan 104 juta dikurangi strip sama dengan 104 juta. Kemudian 80 juta rupiah yang merupakan utang itu ditambah dengan strip sama dengan 80 juta rupiah. Sedangkan modal 240 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah sama dengan 234 juta rupiah. Sehingga dalam persamaan dasar akuntansi posisinya harta sama dengan utang ditambah modal adalah 210 juta ditambah 104 juta sama dengan 80 juta ditambah 234 juta. Seimbang ya antara aktiva dan pasivanya. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu transaksi tanggal 5. Membeli perlengkapan salon seharga 16 juta rupiah secara kredit pada toko Hans Elektrik. Pada transaksi tanggal 5 ini kata kuncinya adalah membeli perlengkapan salon. Berarti ketika kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita akan bertambah. Dan karena membelinya secara kredit, maka pada saat pembelian kita tidak membayar alias utang. Sehingga untuk analisanya perlengkapan bertambah
dan utang juga bertambah. Maka pencatatan pada kolom persamaan dasar akuntansi, maka di sini akan diisikan pada kolom perlengkapan tanggal 5 perlengkapannya bertambah 16 juta rupiah. Terus kemudian double entry-nya di sini utangnya juga bertambah sebesar 16 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan antara baris yang berwarna kuning dengan transaksi tanggal 5. Kita langsung ke kolom kas. Kasnya 210 juta ditambah strip sama dengan 210 juta. Perlengkapan strip ditambah 16 juta sama dengan 16 juta. Untuk peralatan 104 juta ditambah strip sama dengan 104 juta. Sedangkan untuk utang 80 juta ditambah 16 juta sama dengan 96 juta. Modal 234 juta ditambah strip sama dengan 234 juta. Nah, untuk posisi aktiva dan pasifanya, maka harta sama dengan utang ditambah modal. Berarti 210 juta ditambah 16 juta ditambah 104 juta sama dengan 96 juta ditambah 234 juta. Nah, simpelnya kita akan menjumlahkan sisi pasifa dan sisi aktivanya. Nah, di sini sisi aktiva itu terdiri atas kas sebesar 210 diambilkan dari sini, kemudian ditambah dengan perlengkapan 16 juta, ditambah dengan peralatan 104 juta, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 330 juta. Sedangkan sisi pasifa, di sini ada utang sebesar 96 juta. Kemudian modalnya 234 juta. Utang ditambah modal sama dengan 330 juta rupiah. Nah, ini sudah balance antara aktiva dan pasifanya. Gitu ya guys ya. Nah, bagaimana guys? Sudah punya gambaran ya tentang persamaan dasar akuntansi? Untuk lebih detailnya silakan buka video saya yang berjudul latihan menyusun persamaan dasar akuntansi. Di sana ada soal yang lebih banyak dan lebih kompleks. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.